Matahari sedang terik-teriknya saat Lukman Hakim membantu sejumlah kerabatnya membangun pondasi rumah di kawasan padat penduduk di kawasan utara, Surabaya, Selasa siang. Lukman adalah satu dari 104 santri Al-Hosini yang selamat dari musibah musola runtuh akhir September lalu. Saat kejadian, siswa kelas 3 SMA dan kelas 2 Sanawiyah Al-Hosini ini mengaku sedang berwudu dan belum bergabung dengan jamaah sholat asar hingga berhasil menyelamatkan diri. Sementara sang adik Taufan Saputra Dewa sempat 3 hari tertimbun reruntuhan sebelum akhirnya diselamatkan tim SAR. Dan hingga 16 hari kemudian, adik kakak yang tinggal di Dupak Pasar Baru Gang 1 Surabaya ini masih menanti kabar kapan bisa belajar lagi di Al-Hosini. Untuk mengisi waktu, Lukman bahkan membantu menjadi kuli di proyek bangunan milik kerabatnya, tepat di depan rumah yang ditinggalinya bersama sang ibu dan 2 saudaranya. Ini mau bantu untuk bangun rumah. Terus ngaji ya? Ngaji. Nah, komunikasinya sama Ustadz di pondok selama ini ya lewat apa? Masih belum ada info untuk kembali di pondok. Tapi kalau habis maghrib wajib ke sana kalau nggak ada halangan untuk burdah. Gitu ya? Sama ada tahlil juga untuk teman-teman yang wafat itu. Meski mengaku masih trauma jika mengingat insiden bangunan ambruk yang memakan 63 korban jiwa itu, Lukman mengaku tetap akan nyantri di Al-Hosini. Ya karena sudah gimana lagi kalau sudah ada kangen gitu sama pondok. Sudah kerasan gitu pondok. Sudah ada ikatan sama Saya menemui Holilah, ibunda Lukman dan Taufan. Meski nyaris kehilangan kedua putranya, orang tua tunggal yang sehari-hari berjualan ayam potong ini mengaku tetap akan mempercayakan pendidikan anak-anaknya di Al-Hosini. Mondok di Al-Hosini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di keluarga besar wanita asal Sampang, Madura ini. Ini kan sudah sampai 16 hari pasca insiden, Bu ya. Nah, ini ke depan anak-anak masih akan dipondokkan di Al-Hosini atau gimana, Bu? Tetap pondok di sana. Tapi kalau lihat bangunannya kemarin roboh, terus sekarang ada bangunan yang miring segala macam, gimana kalau dari wali santri seperti Bu Holila seperti apa? Wis pasrah apa jare sing kuasa, Pak. Iya. Berarti sudah pasrah sama pondok Al-Hosini gitu ya tentang pendidikan anak-anak. Berarti tetap akan mondok ya, Pak? Pasti pondok. Hingga 16 hari pasca insiden bangunan runtuh, memang belum ada kepastian kapan santri Al-Hosini akan dipanggil untuk belajar kembali. Namun, Muji Irmawan, ahli konstruksi dari Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, yang sejak awal dilibatkan dalam asesmen kualitas bangunan Ponpes Al-Hosini yang ambruk, menilai keselamatan ratusan siswa harus jadi pertimbangan utama sebelum santri kembali ke Al-Hosini. Kondisi bangunan tersisa di Al-Hosini perlu diaudit dan diteliti lebih lanjut karena kualitasnya tergolong rawan dan membahayakan. Kalau ada apa-apa itu akan mendapatkan korban yang jauh lebih banyak karena di atas itu akan dipakai pondokan yang satu kamar menurut informasi awal adalah satu kamar berisi 6 orang. Nah itu kalau ada 20 kamar aja bisa 120 orang. Untuk lantai 4, 5, 3, 4, 5. Kalau satu lantai itu ada 10 saja, maka ada 30 di gedung hijau itu. Kali 6, berarti 120 santri yang ada di atas. Kalau itu ambruk, itu ya sangat tragis ya. Audit nanti hasilnya ada 2. 1 dibongkar, itu sudah tidak ada pertimbangan lagi karena strukturnya memang sudah lemah. Namun bila mana ada hasil audit yang menyatakan bisa dilakukan perkuatan supaya bisa dapat dihuni dengan aman, ya harus diperkuat. Mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini, ahli konstruksi seperti Muji Irmawan mendesak agar pembangunan Al-Hosini ke depan dibangun dengan tata cara teknis yang benar. Selain benar secara konstruksi, juga benar secara fungsi. Salah satunya, akses tangga untuk jalur evakuasi jika terjadi kebakaran atau bencana alam lain. Karena bangunan seperti pondok pesantren akan digunakan oleh ratusan santri dan pengasuhnya. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.